Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina al-qail bunyal islamu ala khamsin wa dhukira minha sawmu ramadan wa radiyallahu ta'ala ala rasulina wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, pemirsa channel dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang tengah kita jalankan pada tahun ini merupakan salah satu dari ibadah mahdhah, merupakan salah satu ibadah yang murni cuma untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah puasa ini merupakan salah satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi momen terbesar di dalam puasa Ramadan ini adalah adanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan pahala terhadap orang yang berpuasa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-siyamu li," puasa itu untuk saya, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan memberikan balasan terhadap puasa tersebut. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap ibadah yang kita laksanakan itu memiliki karakteristik tersendiri. Ibadah-ibadah ini memiliki tata cara tersendiri. Tata cara yang tersendiri ini berupa syarat, rukun, begitu pula hal-hal yang disunnahkan di dalamnya. Apabila hal ini diperhatikan, utamanya di dalam masalah puasa, maka hal tersebut akan mengantarkan kita untuk menggapai puasa yang sempurna. Begitu pula tiap-tiap ibadah memiliki larangan, hal-hal yang diharamkan, begitu pula hal-hal yang dimakruhkan. Dan ini harus kita tahu semua. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindari hal tersebut. Karena apabila kita melaksanakan hal-hal yang diharamkan di dalam ibadah tersebut, itu besar kemungkinan atau bisa jadi ibadah yang kita laksanakan itu batal. Begitu pula apabila kita melaksanakan hal-hal yang sifatnya makruh, yang dimakruhkan di dalam hal tersebut, maka menjadikan ibadah kita ini jauh dari kata sempurna. Begitu pula dalam tiap-tiap ibadah ada hal-hal yang boleh dilaksanakan, yang mana antara kita mengerjakan, begitu pula kita meninggalkannya, itu adalah hal yang sama, tidak memberikan efek sama sekali terhadap ibadah tersebut. Oleh karena itu, sebagai seorang mukallaf, kita harus mengetahui hal ini secara detail. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala wajhil kamal. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Karena hal inilah yang kita cari di dalam tiap ibadah kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan adalah bagaimana caranya kita bisa melaksanakan sebuah ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita laksanakan secara sempurna menurut ketentuan syara. Dan inilah yang diatur di dalam fikih. Karena kenapa? Karena dalam fikih diatur tentang semua perbuatan-perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan puasa. Mana yang harus dilaksanakan, mana yang sunnah untuk dijalankan,
mana yang haram untuk dikerjakan, mana yang makruh untuk kita laksanakan, begitu pula mana yang boleh atau mana yang mubah untuk dilaksanakan di dalam ibadah puasa ini. Dan ketentuannya, begitu pula batasan-batasannya telah ditentukan atau telah dijelaskan oleh para ulama secara gamblang. Tinggal kita mengkaitkan diri kita dengan pendapat tertentu, dengan pendapat istimbat hukum dari ulama tertentu. Kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan apabila di dalam masalah puasa ini hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama, maka itu tidak perlu untuk kita terlalu runcing di dalam memperdebatkan hal tersebut. Karena semua istimbat ulama yang ada sama kita yang diatur di dalam fikih puasa, kalau hal tersebut di luar daripada qat'iyud dilalah, penunjukannya secara pasti, apakah itu dari dalil nas hadis atau dari dalil nas Al-Quran atau hadis atau ijma' ulama, dan perbedaan pendapat ulama, perbedaan pendapat para ahli fikih telah ada di dalamnya, maka kita tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Karena kenapa? Karena satu hal yang pasti bagi kita dalam pelaksanaan ibadah ini adalah kita melaksanakannya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa ilaihi tiklan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.